Oke guys, kembali lagi di channel gua di channel Rizko Fadri. Jadi di sini gua bakal nge-review tentang mobil keluarga ya. Mobil apa itu? Nah, pasti kalian udah tahu nih dari bentukannya, yaitu mobil Hyundai Palisade tahun 2023 diesel 2200 cc. Nah, mobil ini punya keluarga guys. Jadi mobil ini tuh udah dipakai sejak kurang lebih ya 2 sampai 3 tahun lah kurang lebih ya. Nah, mobil ini tuh menurut gua ya pribadi kan karena gua disuruh pakai untuk maksudnya menyupiri orang tua, kadang-kadang gua kalau jalan-jalannya suka jalan sendiri itu menurut gua opini gua itu tentang mobil ini enak, terus juga irit, terus juga luas ya untuk area apa namanya area kabinnya, terus bagasi juga luas banget. Apa namanya bener-bener fungsinya dapat banget lah untuk mobil keluarga lah. Jadi kalau kalian pengen ya, contoh pengen dari mobil SUV dari leather frame seperti Toyota Fortuner, Pajero. Kalau kalian pengen ada rejeki atau kalian pengen nyoba dengan mobil ini dengan tahun terakhir mobil Hyundai Palisade diesel ini, lantas menurut gue worth it sih. Kenapa worth itnya? Yang tadi yang gue bilang, yaitu ya irit, bagasinya gede, terus juga handlingnya enak, teknologi juga teknologi dari mobil juga bagus banget, udah bisa ngerem sendiri, terus kalau bisa kita ke kanan dan kiri, kita agak keluar dari jalur dia bisa ngelurusin. Kalau kalian mundur pun juga bisa dia ngedetect rem, kalau ada objek bisa ngerem sendiri gitu. Apalagi kalau kalian mau pindah, kalau misalkan dari berhenti mau pindah jalur ke kanan atau ke kiri, itu juga bisa ngerem sendiri otomatis gitu guys. Nah, terus apalagi tuh, juga safety-nya juga bagus. Di sini ada 6 airbag ya. Pokoknya kalian bisa ngeliat di YouTube manapun itulah. Ini review singkat opini gue aja tentang mobil ini. Terus ya pokoknya mobil ini bener-bener canggih guys. Dari fitur yang tadi gue bilang, terus dia juga ada sunroof nih yang ketika gue buka ada tuh kelihatan terang, sunroof, moonroof, and then elektrik ya semua kecuali yang bangku tengah. Yang bangku tengah itu kalau dibilang semi-semi tapi masih menurut gue manual karena apa, dia kan masih ada paralel itu aneh ya. Terus kalau pencetan doang baru dia elektrik. Habis itu menurut gua asik di mobil ini, satu bisa pengendaranya juga enak, disupirin itu kayak yang tadi gua bilang, fiturnya juga bagus. Terus juga untuk di pengemudi belakang itu juga enak ya Beb ya, karena ada lumbar support tangannya. Jadi kalau pergi-pergi, kalian bos-bos atau kalian disupirin dan lain-lain, itu juga enak. Terus juga di mobil ini juga ada di bangku keduanya ada tirainya. Jadi kayak ada semacam kayak bukan cording ya, kayak buat privacy kalian supaya nggak diintip sama orang dan lain-lain. Itu menurut gue bagus banget lah, nice lah di mobil ini. Terus apalagi Beb? Driving moodnya mungkin ya Beb. Jadi driving moodnya dia itu ada 4 guys. Jadi ada, kalau di sini kita lihat ada smart, eco, comfort, dan sport. Jadinya kalau kalian lagi cruising di jalan santai begini, itu mendingan kalian cruising di tol ya. Jalan di tol atau jalan raya biasa itu mendingan pakai eco. Tapi kalau menurut gua, kalau kalian pengen jalan-jalan yang cukup tanjakan atau enden turunan, itu gue pakainya rata-rata kadang-kadang ya smart atau enggak comfort, tapi paling sering gue pakai smart sih itu. Terus apa lagi,
Mesinnya juga halus, dieselnya menurut gue juga mesin dieselnya halus banget, transmisinya juga masih transmisi biasa. Transmisinya bukan transmisi dual clutch ya, tapi yang konvensional 8 percepatan, itu benar-benar smooth banget. And then yang gak gua sangka itu adalah iritnya guys. Iritnya itu bener-bener irit, melebihi mobil SUV leather frame ya. Ya kalian tahu sendiri ya, ini kan mobil monokok ya. Tapi menurut gua saking gua terkejutnya itu kan, padahal pelek dan ban itu kan gede ya. Ini kan ringnya 20 kan depan belakang. Jadi menurut gua kok bisa ya dia irit. Nah itu dia, karena apa? Karena penggerak depan dan transmisinya bukan transmisi yang bagus banget ya, transmisinya yang bukan dibilang jadul banget, tapi ya menurut gue enak lah, halus, smooth gitu. Nah itu dia, jadinya ya mobil ini menurut gue worth it untuk kalian punya. Kalau kalian punya rezeki, mau mobil barunya kayak mau mobil secondnya, kalau masih ada, itu menurut gua worth it banget gitu guys. Terus juga di sini kalau kalian punya Palisade atau apa yang tahun ini, dia itu kan udah dapet double glass ya, kaca yang di supir depan ini terus sama yang sebelah supir itu udah dapet guys. Jadi kalian mau jadi gak usah tambah-tambahin kaca lagi juga. Ini udah cukup menurut gue, kabinnya cukup senyap, nggak senyap banget kayak mobil-mobil bagus kayak S-Class lah dan lain-lain tuh. Menurut gue ya cukup lah gitu. Terus juga interiornya menurut kita mewah juga ya Pip. Itu hal poin yang menurut gue worth it juga yang tadi gue bahas gitu. Yang nggak disangka-sangka itu aja sih, irit, mewah, terus juga lega. Yang bener-bener ya mobil 5 meter ya guys ya. Sebenarnya nggak 5 meter juga sih, 4 berapa ya, 95 atau berapa gitu. Hampir 5 meter lah kurang lebih. Itu mungkin kalau dilihat gede guys, tapi kalau kalian mengendarai atau kalian sering bawa mobil ini atau disupirin, menurut gua asyik banget. Suspensinya juga lumayan empuk, ya nggak empuk-empuk banget tapi dewasa lah. Jadi ya menurut gua worth it gitu loh. Terus jahitan sininya mewah, ini ada juga kulit, sininya juga kulit, sini kulit, terus di atasnya juga ini kayak bludru gitu ya Pip ya. Jadi kalau dipegang tuh halus banget guys. Itu dia sih. Pokoknya kalau kalian punya mobil ini, apa yang udah punya, menurut kalian gimana guys? Menurut gue sih alhamdulillah worth it guys. Nah guys, ini sebelum menutup juga, menurut gue nih mobil iritnya, tadi gue belum bahas ya, iritnya itu sekitar kalau dalam kota atau lagi di cruising tol gini, di jalan santai itu bisa 112 menurut gue, 112,5, atau ya kalau kalian kakinya nggak nginjek mulu, paling ya bisa lah 113 lah. Terus kalau di luar kota itu yang menurut gue lebih irit mobil, itu 1:20. Ya gue belum nyoba 120 lebih sih, karena kaki gue juga gatel banget, gue pengen nginjek mulu karena pakai fitur adaptive cruise control itu udah enak banget ya. Ya pokoknya mobil ini menurut gue bagus banget dan irit guys. Nah mungkin itu aja yang bisa gue kasih tentang opini pribadi gue tentang mobil ini guys. Karena udah di penghujung video juga, jadi jangan lupa like, komen, subscribe di channel gue. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye.